Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurmala Permata Dewi dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, NPM 2021740, dari kelas A, nomor absen 38. Di sini saya akan membuat suatu video tentang implementasi pengamalan penerapan dari nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki pengamalan diantaranya sebagai manusia dan masyarakat warga negara Indonesia yang memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, saling menghormati, saling bekerja sama antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, di sini kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai memaksakan agama kepada orang lain, menganggap bahwa agama kita paling benar. Selanjutnya, harus saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama untuk menjalin dan menciptakan suatu kerukunan. Selain itu juga kita harus menghargai adanya kebudayaan orang lain, adanya misalkan hari-hari besar agama orang lain, begitupun dengan orang lain sebaliknya kepada kita. Sehingga sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita mengakui hak setiap masyarakat, setiap manusia, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban asasi manusia sebagai manusia berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mencintai sesama manusia, meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela negara, menjunjung tinggi keadilan dan membela negara, lalu memiliki komunikasi dengan bangsa lain, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Nah, maksudnya ini kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengamalkan sila yang kedua ini, yaitu dengan cara kita melakukan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai kita tidak melakukan kewajiban kita, tapi kita ingin mendapatkan hak kita. Contohnya kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang pertama adalah misalkan ketika ada pemilihan umum, pemilihan baik itu bupati, gubernur, atau bahkan presiden, kewajiban kita itu untuk memberikan hak suara kita. Setelah itu kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Selain itu membayar pajak, jangan sampai kita hanya menggunakan kendaraannya saja, hanya menikmati misalkan harta kita, tetapi kita tidak membayar pajak kepada negara. Nah, itu sangat salah sekali. Jangan jauh-jauh ya. Contohnya kita sebagai mahasiswa di sini, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak kita adalah mendapatkan ilmu. Kewajiban kita adalah belajar. Belajar merupakan salah satu bentuk dari pembelaan negara, di mana dengan belajar kita bisa mengetahui berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya bisa membangun negara Indonesia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana pengamalannya yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, keselamatan dan kepentingan bangsa negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, bangga sebagai warga negara Indonesia, serta memajukan pergaulan dan persatuan kesatuan berdasarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maksud dengan persatuan Indonesia ini, kita harus memiliki nilai nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia untuk menjaga, melindungi, melestarikan, dan memajukan bangsa negara Indonesia. Jangan sampai
kepentingan pribadi itu menjadi pokok utama dalam berbangsa dan bernegara, karena pada hakikatnya kepentingan golongan, kepentingan negara merupakan suatu tujuan utama di atas kepentingan pribadi. Contoh, jangan jauh-jauh kita sebagai mahasiswa di sini, bagaimana sih implementasi kita untuk sebagai salah satu implementasi dari sila ketiga ini, yaitu ketika kita ada suatu permasalahan di kelas, jangan sampai permasalahan antara permasalahan pribadi dengan permasalahan umum itu dicampur adukan. Jadi kita harus mementingkan dulu kepentingan yang memang untuk golongan, baru kita utamakan untuk kepentingan pribadi. Jadi utamakan dulu kepentingan golongan, baru kepentingan pribadi. Jangan sampai malah menghancurkan satu sama lain. Jadi seperti itu. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana sih pengamalannya? Yang pertama adalah sebagai warga negara kita memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana itikat yang baik dan rasa tanggung jawab yang baik ketika keputusan atau kebijakan sudah diambil untuk kepentingan bersama. Musyawarah ini dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Nah, bagaimana sih implementasinya atau contohnya? Jadi seperti ini, sebagai mahasiswa kita pasti akan melakukan suatu musyawarah, baik itu musyawarah kelompok atau misalkan musyawarah organisasi dan yang lainnya. Ketika kita akan mengambil suatu keputusan atau kebijakan, maka di sana kita akan melakukan suatu perundingan atau musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Sehingga ketika kesepakatan itu sudah ada, sudah terlaksana, maka laksanakan keputusan atau kebijakan itu berdasarkan tanggung jawab yang penuh dan akal sehat, hati nurani, serta hati yang ikhlas. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tapi tampung dulu pendapatnya, baru setelah itu cari jalan keluar untuk kepentingan bersama. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sih pengamalannya? Jadi ketika mengamalkan sila kelima ini, kita harus berlaku adil, terus juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak bergaya mewah, saling membantu dan menolong, lalu juga tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat umum, lalu suka bekerja keras, menghargai karya dan hasil orang lain. Nah, contoh atau implementasinya itu seperti apa sih? Sebagai mahasiswa di sini, implementasi untuk sila kelima Pancasila ini ketika misalkan kita sudah kuliah di kampus secara offline. Ada teman kita yang memang kesusahan dan kita secara pribadi itu bisa membantu dia. Jangan sampai kita kayak pura-pura tuli, pura-pura buta, tidak melihat, tidak mendengar orang lain minta tolong terhadap kita. Jika kita bisa, maka bantu dia. Ataupun misalkan kita tidak bisa, maka cari pertolongan untuk dia yang bisa membantu dia. Itu adalah contoh kecilnya. Nah, selanjutnya kita harus berlaku adil nih. Contoh besarnya seperti apa sih kalau misalkan kita sangkut pautin sama negara? Hukum di Indonesia sekarang sudah mungkin mulai melemah. Nah, disinilah di sila kelima Pancasila ini harus berlaku adil. Maksudnya ketika misalkan ada kesalahan, baik itu orang yang memang terpandang ataupun tidak, masyarakat terpandang ataupun tidak, seharusnya hukum itu tidak memandang siapapun. Jika salah ya salah, jika benar ya benar. Harusnya seperti itu. Maka di sini kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai kaum intelektual harus memperbaiki apa yang salah dalam di negara Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Jadi, sila kelima Pancasila ini atau 5 sila Pancasila ini harus kita implementasikan, harus kita amalkan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi kaum intelektual, membuka pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, mengembangkan dan memajukan negara Indonesia
Di sini kita harus bisa untuk menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, baik itu pengucapan kata, kalimat, ataupun susunan kalimatnya. Tidak ada maksud untuk menyinggung instansi, unsur, atau lembaga manapun. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.